Ada bawang, ada bawang. Minta bawangnya mana bawangnya, Dek? Bawang? Bawang itu nggak bawang. Oh, tuh di sana. Ini cocok lebih. Orang jatin. Kemana, Dek? Kemana? Saya langsung aja. Ini ke sana nih. Oh, ini aku masuk di oli ini. Makan di waktu Panjang. ini mana waktu ini. Kita ada tujuan. Bikin apa? Kayu ini pun lagi nampak perang. Setelah hati kita memiliki ini kok ada 70 kali ya. Hari kaya mana itu wajah segini. Nggak ada loh. Dengan ganti baru kan tinggal telur. Lah tadi. Mana tengnya? Teng, enggak enggak nih. Hah? Enggak ada. Oh, kurang nih. Teng. Din bawang. Teng. Nari. Ini Piring. Teng ada piring. ini kita ambil air. Cing ini. Udah itu dah. Pakai air. Udah habis dicek dulu. Oh, udah sini gua mati. Habis siap. Udah kena bulu. Mau batin itu ada. Satu ini cukup kanan. Bisa enggak bentuk sini tuh. Bentuk saya gampang. Karena awang itu.
jam gelas. Hah? Nyeri ya? Terus dia dah. Waktu ya. Bosnya bisa. Pas waktu. Ya, gua enggak tahu waktu. Kemudian dia juga kan itu juga yang baru. Buchan merupakan obat stroke dari China. Obat dengan kandungan bahan herbal alami ini juga berfungsi untuk menambah energi darah, menghilangkan bekuan darah, dan melancarkan meridian. Selain itu, Buchan adalah obat tradisional China satu-satunya yang juga berkhasiat untuk menurunkan ketekatan darah. Berikut khasiat lengkapnya: melancarkan peredaran darah di seluruh tubuh, mengobati penderita stroke baik ringan maupun parah, akibat penyumbatan pembuluh darah otak, menambah energi, menggerakkan darah, menghilangkan bekuan darah, serta melancarkan meridian, mengobati lumpuh sebuah dada, lumpuh sebuah wajah, lidah kaki sukar bicara, flow akibat stroke, mengatasi sesak nafas, nyeri dada, jantung berdebar-debar karena penyakit jantung koroner. Orang mandi laut nih. Mandi laut. Mandi laut, mana? Mana ada? Ini setelah 5 menit. Tiap hari mandi laut deh. Kalau dia pulang ke rumah. Namun itu yang segar. Dia apa tuh sudah saya kan kram. Nah, siang badan harus mandi di laut. Harus nih, harus deh cepatnya. Waktu jangan diatur, jangan kita yang
Jamsi, Ya. jamu Saya diabetesi yang sudah banyak memberikan kesembuhan bagi masyarakat luas dan sudah terbukti khasiatnya. Bikin balik, Jamsi bikin adalah balik. minuman fermentasi Nanti yang waktu mengandung ya. bakteri baik pemakan gula dalam tubuh yang mampu membantu mengontrol gula darah Anda. Jamsi terbuat dari 100% bahan alami terdiri dari ekstrak anggur lapis maniculata, kurkuma santoriza, Amerika KK Boysmith, dan Valeria macrokarma. Kesemuanya dengan nanoteknologi diramu dengan madu dan gula aren asli Indonesia, menghasilkan karbohidrat yang diserap oleh tubuh sehingga khasiatnya dapat menurunkan kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh, memperbaiki kinerja pankreas dalam menghasilkan insulin, dapat memperbaiki sel-sel yang rusak akibat penyakit diabetes. Apa yang Anda rasakan setelah minum Jamsi? Pada pagi badan saya merasa segar dan saya tidak merasakan sakit lagi di tubuh saya. Gula darah saya turun, kadar gula Ya, ada darah alasan itu. 530, Cuma sekarang yang saya sudah pada turun. sudah. Saya juga sering cek HbA1 cek kan, Yang yang mana sakit begini, itu ya? 3 bulan sekali ya, alhamdulillah sih bagus terus. Yang sebut namanya kanal ratu, sebut nama kanal ratu kesehatan. Hebat, bisa singkat dulu dia. Ini. Sebenarnya kita sebut. Sebut itu kan. Iya. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Jamsi secara rutin, gula dalam darah saya yang tadinya tinggi mencapai 300 sekarang normal di bawah 150. Mulai sekarang konsumsi Jamsi agar dapat hidup sehat dan bebas diabetes. Konsumsi Jamsi sekarang. Mari hidup sehat bersama Dan Jamsi, jangan, jamu diabetesi. Itu matras Bandung. Hah? Iya, udah ketinggalan mana? Ada 5 menit di mandi deh. Yang udah ketinggalan. Madu Mega Ya, ada Bajaka udah alasan asli lagi. Kalimantan diracik dari madu murni pilihan, kayu bajaka asli dari Kalimantan, dan kunyit putih. Kayu bajaka telah dipercaya oleh suku pedalaman di Kalimantan untuk dijadikan obat segala penyakit sejak ratusan tahun lalu. Dan setelah diteliti, ternyata kayu bajaka memiliki 40 kandungan zat aktif sebagai anti kanker. Oh, Madu Mega Bajaka asli Kalimantan bensinnya ada. berkhasiat untuk membantu mengobati kanker, Iya, doang. mengatasi tumor, mengatasi Iya, ambeien, nah, mengobati coba asma, ada mandi jalan. menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi kista, mengatasi keputihan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang akan Anda dapatkan dalam satu botol Madu Mega Bajaka asli Kalimantan. Cobalah sekarang juga dan segera rasakan manfaat dan khasiatnya. Forsendi merupakan herbal untuk membantu dalam mengatasi gangguan yang berhubungan dengan persendian seperti sakit asam urat, nyeri sendi, radang sendi, rematik, dan pegal linu. Herbal Forsendi diproduksi dengan standar GMP atau CPOTB dengan proses ekstraksi menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa efek samping. Forsendi merupakan herbal untuk membantu dalam mengatasi gangguan yang berhubungan dengan persendian seperti sakit asam urat, nyeri sendi, radang sendi, rematik, dan pegal linu. Herbal Forsendi diproduksi dengan standar GMP atau CPOTB dengan proses ekstraksi menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa efek samping. Berarti aku aturan sama beliau. Biasa. Enggak, mereka bersama. Tuh bisa di mana? Itu meletik kakek nih, tidak gede, kalau kita ketemu, kayaknya gede, Kan bisa. atau kan minuman. Udah sampai nih. Jauh untuk gede. Ibu mau narik. Temen laut, orang aja. Enggak, kayak kita sembunyi di laut. Oke, ini.
udah cek tapi ini bangkit aja gitu. Ini yang eranya ini ini macet itu. Itu. Lu katanya nggak sembuh. Mau di video mah pasti mohon kepada sini doanya. Saya lakukan. Orang yang gila itu mah ada kok. Aku ngobrol laut. Bau kan itu juga. Karena sinnya kan di laut, karena orang mau geng-geng gitu. Banyak alasan. Orang mesti nyaman dapat apa ini bang. Yang kepala yang apa kan ini lah. Ini aja jadi mati dan dengan gua yang gua enak aja mati dengan tempat. Jadi gua kerja gitu. Aku mau ngomong. Iya, Nyata lah kemarin. ini lah, doang sih. Jangan bilang. Mudah capek yo, untuk mudah capek. Orang ini tuh orang dia enak pengaruh, lemah waktu itu, tidak semangat. Bukan enggak. Nih, dari ini bisa sudah. Patung ini sakit. Mati tuh bang, saya langsung oleh hidup. Baterai lemah. Hah? Baterai Lemah kan? Lu hidup. Aku macet sini. Tua. Lah. Kewa kali tua benar. Gak ada ini apa yang selanjutnya? Duduk. Lihat datang itu nih. Lihat tuh. Bantu. Berapa mana lihat? ini pun terusnya dong kan. Saya tidak negatif tadi. Enggak. Simulak ya kalau ini banget. Toh, sini adik. Lu udah nyentuh lah. Apakah Anda ingin mengajukan siaran langsung gitu mas? Tanya tuh. Oke mas, iya mas. Hah? Iya mas. Enggak itu mas. Tenang banget ya. Oh sangat pengenang nih bidang. Lanjutkan. Iya bang. Kan? Belum enggak. Nuwat nih mah. Gua nih kan rumah, mandi ke bawah. Karena subuh, boleh butuh bang orang. Pokoknya 4 hari berarti. Boleh mari, dan mari orang sekolah langsung jalan. Anak aku berjuluk-juluk. Oleh orang juluk-juluk itu hal pasti. Nah, gitu. Orang halus nih.
lalu 2 tahun murah sangat. Ada apa? Apa? Ada apa? Oh, gitu ya. Ada. Di bawah mana? Ada. Om Rahayu. Senang apa kan? Terus leggingnya jangan jauh, terus ada ngomong-ngomong. Menurut data WHO, sekitar 15 juta orang di seluruh dunia ini mengalami kematian akibat penyakit yang satu ini, yaitu penyakit gangguan pembuluh darah. Baik itu pembuluh darah ke otak maupun pembuluh darah ke jantung. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh gangguan pembuluh darah ini akibat aliran darah yang mampet atau yang tersumbat ini kira-kira apa saja? Ini dia. Pertama, yang paling sering, yang paling banyak diidap oleh masyarakat kita itu adalah satu, gangguan hipertensi atau gangguan darah tinggi, penyakit darah tinggi. Kenapa dikatakan gangguan pembuluh darah juga? Karena dia udah ada penyempitan, makanya tensinya tinggi atau tekanannya tinggi. Yang kedua adalah penyakit aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Ini diakibatkan oleh gangguan plak-plak yang telah menempel di pembuluh darah. Itu membuat keras, membuat tidak lentur kembali, sehingga aliran darah menjadi menyempit, yang diakibatkan oleh tentunya banyak pola makan yang tidak sehat, seperti kolesterol, lemak yang membuat plak-plak di dalam pembuluh darah. Penyakit yang ketiga gangguan pembuluh darah adalah serangan jantung atau penyakit jantung. Mau alang-alang di pintu mobil itu. Akibat Di pintu mobil kanan apa ada? Alang-alang di pintu. Penyakit pembuluh darah yang keempat sering Di pintu mobil kanan. adalah Lalangnya ya. gangguan Tidak iya ada yang bilang. Oh, itu benar Pak. Ya alang-alang dah. Kita katakan ini adalah pasien-pasien karena penyakit tadi yang berkaitan dengan pembuluh darah tadi itu kebanyakan diakibatkan oleh pola hidup yang kurang sehat, pola makan yang tidak seimbang, juga masalah faktor usia tambahnya usia juga mempengaruhi aliran pembuluh darah. Kemudian ciri-ciri penyakit pembuluh darah ini apa saja? Kita lihat. Yang pertama, sering mengalami sakit kepala. Apalagi sakit kepala yang menetap di suatu tempat. Misalnya sakit kepala di satu sisi atau di satu sisi, bukan sakit kepala yang menyeluruh. Itu biasanya sudah ada sumbatan. Yang kedua, pikirannya lambat. Ditanya lambat menjawab atau sudah mulai pikun. Nah, itu juga salah satu juga. Tangannya mudah gentar, emosinya tidak stabil, mudah marah tanpa penyebab yang jelas. Kemudian kalau sudah terjadi serangan pembuluh darah atau sumbatan pembuluh darah di otak mulai terjadi,
itu tanda-tandanya adalah baal-baal. Seperti separuh badan itu rasanya ada baal-baal atau kesemutan. Yang kedua, adanya lidahnya kaku, bicaranya pelo, agak tidak jelas. Kemudian mulut keluar air liur secara tidak terkontrol atau ngeces sendiri. Ditambah dengan tangan dan kaki kaku atau baal atau lemah atau lunglai, atau bisa kalau lebih parah bisa lumpuh separuh. Itu salah satu ciri daripada gejala daripada sumbatan sudah terjadi di otak. Kemudian ciri-ciri kalau sudah pembuluh darah yang dekat jantung, pertama itu rasa sedikit mudah capek. Naik tangga apalagi kadang tidur merasakan capek susah. Kemudian rasa nyeri terutama di kiri, rasa nyeri tertusuk dada, yang lebih parah udah tertusuk, udah nyeri, rasanya tertekan, kemudian rasanya tembus ke belakang. Lebih parah lagi kadang rasanya akan tembus ke tangan. Itu salah satu ciri awal. Kemudian ciri selanjutnya adalah rasa sesak napas atau sesak saat tidur di posisi terlentang dengan kepala agak turun. Jadi kepala harus kalau tidak nyesek sudah adanya gangguan daripada jantung. Kemudian apabila saat emosi itu nyeri, timbul nyeri dada, gemetar, sesek, itu saat emosi ya, karena saat emosi darahnya menjadi kental. Kemudian nyeri dada atau saat berjalan walaupun sedikit ada rasa nyeri, kemudian rasa sesek, capek, lelah, itu apabila terjadi gangguan sumbatan jantung. Apabila sudah terjadi serangan jantung, itu biasanya langsung spontan, lemas, kemudian keluar keringat yang banyak. Keringat berlebih, keringatnya besar-besar sampai terkulai. Biasanya lemas itu bisa pingsan. Siapa saja orang-orang yang mudah terkena daripada kasus pembuluh darah gangguan sumbatan pembuluh darah. Pertama adalah orang yang dari riwayat darah tinggi karena adanya penyempitan aliran darah. Yang kedua, orang yang kolesterolnya selalu tinggi, kolesterolnya tinggi akan tersumbat karena biasanya yang kolesterol tinggi itu plak pembuluh darahnya juga sudah terdapat kolesterol yang merusak, yang menempel, yang menyempitkan aliran pembuluh darah. Kemudian juga para penderita diabetes, kalau tidak dipelihara dengan baik, tidak diobati dengan baik, penderita diabetes juga rawan terjadi sumbatan pembuluh darah. Kemudian juga para pengidap atau orang yang mempunyai darah kental atau kekentalan darahnya tinggi. Selanjutnya adalah bagi perokok berat. Ini udah umum ya, rata-rata sudah pada tahu akibatnya terhadap otak dan jantung. Juga para peminum alkohol akan menyebabkan pembuluh darah itu mengeras, tidak lentur, tidak elastis. Kemudian juga orang-orang yang jarang olahraga, yang tidak mau olahraga, habis makan enak, makan berkolesterol, berlemak tinggi, tidur. Nah, salah satunya seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang emosinya cenderung tinggi, pemarah, pemurung, itu juga orang yang selalu dongkol itu mudah tersumbat aliran darahnya. Jadi gangguan pembuluh darah itu berujung pada apabila dia mengganggu otak, namanya stroke. Apabila dia mengganggu jantung, dia namanya serangan jantung atau juga jantung koroner. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara pencegahan juga pengobatannya bagi orang yang sudah mengalami? Itu kita perhatikan. Itu yang penting kita simak di sini. Jadi untuk pencegahan dan pengobatannya di sini ada sebuah produk namanya Buchan No Shinto Capsule. Ini adalah tergolong dari TCM, Traditional Chinese Medicine. Yang terpenting apabila Anda konsumsi obat, baik itu Anda beli langsung maupun Anda beli online, cek ada tidak POM, registernya POM, terdaftar tidaknya di POM Badan Obat dan Makanan Indonesia. Itu yang terpenting dulu, diakui tidak di POM. Nah, kalau Buchan No Shinto Capsule ini sudah tertera dan memang resmi di POM, bisa kita cek di websitenya POM.
Untuk selanjutnya, keunggulan dari Bucang No Singtong kapsul ini adalah terbuat dari bahan alami, herbal 100% herbal, bukan kimia ya, bukan kimia. Jadi lebih aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Dan juga dari kandungannya ini herbal pilihan yang mampu membersihkan aliran darah daripada darah-darah kotor, lebih mampu mencairkan atau mengencerkan darah kental, juga membersihkan lemak-lemak dalam darah yang biasanya lemak dalam darah itu menjadi suatu sumbatan di beberapa saat kemudian. Bucang No Singtong mengandung faktor pelarut sumbatan, juga melancarkan aliran darah sehingga mencegah terjadinya cungfeng atau terjadinya stroke, dan juga mencegah sumbatan jantung atau mencegah jantung koroner. Dan keistimewaan lagi daripada Bucang No Singtong ini adalah mengobati juga mencegah gangguan pembuluh darah dari jantung dan otak secara bersamaan. Jadi begitu minum Bucang No Singtong ini, gangguan aliran pembuluh darah ke otak dan juga ke jantung sama-sama dibersihkan. Keistimewaan selanjutnya daripada Bucang No Singtong ini adalah dia bisa menambah energi dan melancarkan aliran darah, juga membersihkan saluran darah itu sendiri. Dan salah satu keistimewaan daripada Bucang No Singtong ini adalah dia bisa menambah energi, menambah pergerakan darah, aliran darah, juga meridian, saluran pembuluh darah atau saluran energi di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar daripada stroke dan sumbatan daripada jantung. Dan juga ini adalah sangat cocok dipakai untuk orang-orang yang sudah mengalami stroke, yang sudah pasca stroke sebagai herbal untuk pemulihan. Memang dikonsumsinya tidak untuk sehari 2 hari, tapi ini adalah untuk jangka panjang sekaligus agar tidak terjadi sumbatan ulang. Mengingat orang stroke atau jantung sama bisa terjadi serangan ulang. Kadang serangan pertama ringan, serangan kedua bisa lebih parah, serangan ketiga apalagi. Belum kalau ada gangguan komplikasi yang lain seperti diabetes, tingginya kolesterol, dan juga gangguan organ dalam yang lain. Ini adalah pengalaman saya dalam menangani pasien, sudah belasan ribu pasien. Banyak yang terjadi katanya sudah serangan kedua, katanya serangan ketiga. Nah, ini kita cegah jangan sampai terjadi. Mengingat mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik investasikan untuk mencegah dengan biaya yang murah daripada biaya yang mahal saat sudah terjadinya penyakit. Bucang merupakan obat stroke dari China. Obat dengan kandungan bahan herbal alami ini juga berfungsi untuk menambah energi darah, menghilangkan bekuan darah, dan melancarkan meridian. Selain itu, bucang adalah obat tradisional China yang melancarkan meridian, mengobati